Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Farida Romaulina Purba dengan NIM 501222301 dengan mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Kali ini saya akan memaparkan tugas diskusi 3 mengenai judul artikel A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Country. Baiklah, ini adalah hal-hal penting dari tinjauan lingkup atau scoping review yang saya ambil dari artikel tersebut. Artikel ini berjudul Tinjauan Lingkup Mengenai Penelitian Pendidikan Luar Ruangan Berbasis Sekolah di Negara-negara Nordik. Nordik itu adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Ini menghasilkan beberapa temuan kunci mengenai cakupan dan sifat penelitian di wilayah tersebut. Adapun fokus dan sifat penelitiannya, cakupan geografis tidak merata, metodologi kualitatif dominan, dan konteks sekolah dasar. Untuk cakupan geografis tidak merata, meskipun ada anggapan tradisi Nordik yang kuat, penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan atau disebut PLR di wilayah ini dominasi oleh negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark ada 20 studi, Norwegia 15 studi, dan Swedia ada 11 studi. Island misalnya tidak memiliki satu apapun studi yang termasuk. Untuk metodologi kualitatif domainnya, sebagian besar dari 52 studi yang dimaksud bersifat kualitatif, dengan metode pengumpulan data utama berupa wawancara dan observasi. Untuk konteks sekolah dasarnya adalah mayoritas penelitian berlokasi di sekolah dasar kelas 1 sampai 13. Untuk fokus mata pelajarannya, pendidikan luar ruangan atau PLR paling umum diterapkan pada konteks berbagai mata pelajaran sekolah seperti Undeskol dan sains. Mata pelajaran lain seperti Friluftsliv, pendidikan alam bebas atau kehidupan luar ruangan, matematika dan bahasa juga terwakili. Oke, next. Untuk konsep kunci Nordik, artikel ini menyoroti dua konsep khas Nordik dalam PLR atau pendidikan luar ruangan, yaitu ada Undeskol atau Uteskol, didefinisikan sebagai pendidikan luar ruangan yang teratur atau reguler, dipimpin oleh guru sekolah dan dilakukan di bentang alam dan budaya untuk mendukung pembelajaran mata pelajaran inti, misalnya sains dan matematika. Konsep ini semakin meluas di sekolah-sekolah Denmark. Untuk Friluftsliv atau sebuah filosofi yang berkaitan dengan koneksi mendalam dengan alam yang dimaksudkan dalam kurikulum pendidikan jasmani atau PJ di Norwegia dan Swedia. Untuk temuan analisis konten pendidikan atau tema penelitian, analisis konteks mengidentifikasi tema-tema utama yang diteliti dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Seperti yang ada di contoh, perspektif guru ada 13 studi, yaitu fokus penelitiannya paling sering diselidiki. Guru melaporkan hasil positif atau komunikasi siswa meningkat, tetapi juga menghadapi hambatan, seperti kurangnya waktu, kekhawatiran, keselamatan, dan penurunan keterampilan. Untuk hakikat pendidikan luar ruang, ada 12 studi. Membahas praktik ideal, potensi PLR, dan pemetaan sejauh mana Udesklo diterapkan.
Untuk kesejahteraan ada 11 studi menyelidiki dampak PLR pada aspek fisik dan mental siswa. Untuk pembelajaran kognitif ada 9 studi menjelajahi efek PLR dan kinerja akademik di mata pelajaran seperti matematika dan bahasa. Untuk proses belajar mengajar ada 3 studi yaitu mempelajari dinamika pengajaran antara kelas dan ruang kelas. Sumber daya digital ada 2 studi yaitu meneliti penggunaan teknologi dan sumber daya online di PLR. Nah, terakhir pendidikan keberlanjutan di luar ruangan. Ada 2 studi yaitu kategori yang paling sedikit diselidiki, berfokus pada pendidikan untuk berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada implementasi outdoor education di Indonesia. Implementasi di Indonesia secara umum yaitu ada implementasi seperti di bawah, ada aspek frekuensi, ada model Nordic Undesclo-nya teratur atau reguler sering sekali atau mingguan, praktik di Indonesia umum episodik atau ekstrakurikuler. Untuk aspek integrasi kurikulum, model Nordiknya adalah terintegrasi ke mata pelajaran inti, sains, matematika, dan bahasa. Kalau untuk praktik di Indonesia, umumnya terbatas pada pendidikan jasmani, pramuka, atau studi wisata atau karya wisata. Untuk fokus atau tujuan, model Nordiknya pembelajaran kognitif, kesejahteraan, dan keterampilan hidup. Praktik di Indonesia, observasi lingkungan sosial, keterampilan, atau kepemimpinan pramuka. Next, contoh implementasi PLR di Indonesia. Contohnya adalah seperti yang di tabel, ada jenis kegiatan, kesamaan dengan PLR dan Nordik, dan perbedaan kunci. Contoh jenis kegiatannya pramuka, gerak, kepaduan. Kesamaan dengan PLR atau Nordik, PLR Nordik mirip dengan semangat Friluftsliv, mengajarkan keterampilan bertahan hidup, kepemimpinan, dan kedekatan dengan alam atau lingkungan. Perbedaan kuncinya murni kegiatan ekstrakurikuler yang terpisah dari mata pelajaran inti di kelas. Lalu untuk jenis kegiatan sekolah alam atau nature school, kesamaan dengan PLR Nordik sangat mirip dengan konsep Undesclo karena seluruh kurikulum dan pembelajarannya terintegrasi secara teratur dengan lingkungan luar ruangan. Untuk perbedaan kuncinya adalah ini adalah model sekolah alternatif, bukan model umum yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di bawah kurikulum nasional. Untuk jenis kegiatannya, proyek P5 atau kurikulum merdeka, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sering memanfaatkan lingkungan sekolah dan komunitas luar ruangan, misalnya proyek pengolahan sampah atau bercocok tanam untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perbedaan kuncinya adalah lebih fokus pada proyek tematik daripada integrasi subjek secara mingguan, tetapi mendorong penggunaan lingkungan luar kelas sebagai sumber pembelajaran. Yang terakhir, jenis kegiatan, karya wisata atau sering disebut field trip. Kesamaannya dengan PLR Nordik, kegiatan ini adalah bentuk ekskursi yang disebut dalam artikel. Biasanya terjadi hanya sekali atau 2 kali dalam setahun, tidak teratur. Seperti itu ya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah penelitian di Norwegia Nordik menunjukkan bahwa pendidikan luar ruang bukan sekedar aktivitas tambahan, tetapi bagian integral dari pembelajaran yang dirancang secara teratur oleh guru. Konsep Undesclo dan Friluftsliv memperlihatkan bagaimana alam dimanfaatkan sebagai ruang belajar yang memperkaya pengalaman akademik dan emosional siswa. Dampak positif PLR terlihat pada meningkatnya komunikasi, motivasi belajar, kesejahteraan, serta pemahaman konsep akademik. Selanjutnya, dengan pengembangan kebijakan dan penelitian guru, model PLR terstruktur seperti di Nordik sangat mungkin diterapkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran sekolah di Indonesia. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan untuk artikel ini. Terima kasih.